以往有着蜂王神，诸多妖草虫操！绝血城，明月策敌士，火焰模式。机械做的早，防到他的报酬，这是人类做不到的。秦之王。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solesar episode ke-184. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng berhadapan melawan fan-nya, yaitu Anding Markius yang marah kepada Lo Feng karena Lo Feng yang telah menewaskan juniornya. Yang terjadi pertarungan sengit di antara Lo Feng melawan fan-nya sampai Lo Feng menggunakan tubuh tanduk emas, tetapi karena fan-nya merupakan Anding Markius, ia dapat regenerasi dengan sangat cepat walaupun Lo Feng bisa menghancurkan tubuh fan-nya berkali-kali. Yang singkatnya Lo Feng menggunakan sayap sawunya sebagai senjata yang intinya bisa menghabisi energi andinya fan-nya, membuat fan-nya terpojok dan pada akhirnya ia meledakkan dirinya. Dan juga setelahnya Lo Feng tertarik untuk mempelajari sayap sawu sebagai senjata terbaru Lo Feng dengan mempelajari teknik baru kembali ke tempat dari sang guru, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lo Feng yang sedang melatih teknik barunya, yang kini kita mendapatkan ringkasan waktu yang karena Lo Feng telah menjalani waktu sampai 1000 tahun. Jadi jarak pada episode kali ini dengan episode kemarin adalah 1000 tahun, dengan Lo Feng yang berfokus berlatih untuk membuat teknik barunya dari dasar kekuatan sayap Shawu. Yang juga dalam pelatihan ini Lo Feng menggunakan tubuh tanduk emasnya untuk melakukan pemburuan koin kontribusi sekaligus mempelajari dari teknik sayap Shawu dari tanduk emas, yaitu dengan menghadapi para musuh. Yang kemunculan dari monster tanduk emas sudah terkenal juga di Pulau Berkabut. Yang ras manusia dibuat kaget dengan kemunculan monster berwarna silver yang mereka sebut sebagai sayap Kaisar Silver karena kekuatannya sudah setara dengan Anding Emperor, dan juga warnanya berwarna silver dengan teknik utama berasal dari sayapnya, maka disebut sebagai sayap Kaisar Silver. Yang ras manusia dibuat kebingungan dengan sayap Kaisar Silver ini karena sayap Kaisar Silver tidak mengincar ras manusia selama pertempurannya, dan sayap Kaisar Silver hanya mengincar para ras musuh seperti klan Demon, klan Monster, ras Automaton, dan juga serangga Zerg. Sedangkan untuk ras manusia tidak pernah diserang, membuat pihak manusia mengira kalau Kaisar Sayap Silver berada di pihak manusia. Pertarungan yang terus Lo Feng jalani pada akhirnya membentuk teknik baru Lo Feng, yang dimana teknik sayap Shawu juga bisa digunakan oleh Lo Feng menggunakan pedangnya. Dan juga Master Kota Primal sangat senang dengan perkembangan Lo Feng dan juga teknik baru Lo Feng yang berada di tahapan puncak. Master Kota Primal menyarankan kepada Lo Feng untuk memberikan nama dari tekniknya ini. Lo Feng menjawab kalau ia telah memikirkan sebuah nama yang berhubungan dengan bulan, karena di puisi Tiongkok Cina, bulan merupakan sebuah penggambaran mengenai kerinduan. Dan tujuan Lo Feng untuk menjadi kuat adalah untuk melindungi keluarganya sekaligus ras manusia. Dan Lo Feng pun pada akhirnya memberikan nama pada teknik barunya sebagai teknik kebijakan cahaya bulan. Ya setelahnya pun teknik tingkatan pertama Lo Feng akhirnya telah terbentuk, yang dari teknik utama yang disebut sebagai Milky Way Across the Sky. Jadi nama Milky Way Across the Sky merupakan judul dari tekniknya Lo Feng, sedangkan teknik dari kebijakan cahaya bulan merupakan bagian babnya dari 6 teknik yang tersisa. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu, yang kini kemunculan dari monster tanduk emas
emas juga telah jarang membuat pihak musuh yang berasal dari Pulau Kabut membuat mereka merasa lega karena setelah sekian lama mereka dihantui oleh Kaisar Shape Silver yaitu monster tanduk emas, kini mereka akhirnya merasa lega karena kemunculan dari monster tanduk emas yang tidak pernah muncul lagi, membuat mereka mengira kalau monster tanduk emas telah pergi meninggalkan Pulau Berkabut. Yang lalu kita diperlihatkan Lo Feng yang benar saja telah pergi meninggalkan Pulau Berkabut, yang kini Lo Feng berniat untuk pergi ke benua utama Yanjin yaitu untuk mencari harta karun di sana yang merupakan harta karun peninggalan dari ras kuno Yanjin yang telah punah miliaran tahun lalu. Dan Lo Feng menduga kalau harta karun ini merupakan harta karun yang berharga. Di petualangan mereka menuju benua Yanjin, Babata mengingatkan kepada Lo Feng untuk berhati-hati karena benua utama dipenuhi oleh makhluk-makhluk kuat termasuk Undying Emperor. Lo Feng memahaminya dan setelahnya pun Lo Feng telah sampai di benua utama Yanjin, yang juga setelahnya Lo Feng mulai melakukan pemeriksaan untuk mencari harta karun di benua Yanjin, yang dimana di sana Lo Feng bisa melihat adanya pola-pola ukiran kuno yang berasal dari peninggalan benua Yanjin. 巅峰族群的强者横扫燕姬大陆，当年第7战场开辟时。 Yang dari sejarah mereka ketahui kalau ras makhluk Yanjin mereka dulunya menghadapi pertempuran dahsyat melawan pihak musuh yang mengakibatkan benua Yanjin terpaksa harus mundur dan mereka mengungsi dengan mereka yang membawa harta karun mereka ke sebuah tempat yang disebut sebagai Menara Pengorbanan, yang menara itu tersebar luas di seluruh benua Yanjin, dan karena kecanggihan dari benua Yanjin membuat banyak pihak para pemburu harta karun kesulitan untuk menemukan harta karun dari ras Yanjin karena bahkan alat pelacak dari ranah Undying Emperor belum tentu bisa untuk menemukan keberadaan dari harta karun Menara Pengorbanan. Itu mengapa benua Yanjin masih banyak dikerumuni oleh para pemburu harta karun karena harta karun tersebut yang memang sulit untuk bisa ditemukan. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari ras Automaton yang dipimpin oleh Chiweka, yang di sini Chiweka tampak ia memiliki tujuan untuk mengumpulkan sebuah benda-benda kecil yang disebut sebagai token, yang kali ini Chiweka berniat untuk mengambil token ini dari ras yang telah ia incar yaitu klan Demon, yang sekarang ia sedang menuju ke lokasi dari klan Demon tersebut. Tetapi sistem Chiweka tiba-tiba saja mendeteksi adanya kapal asing yang telah pergi duluan ke tempat dari target mereka yaitu klan Demon, yang dimana itu ternyata Lo Feng. Lo Feng sekarang sedang menghadapi klan Demon yang diincar oleh Chiweka. Chiweka khawatir token yang ia incar dari klan Demon tersebut akan diambil oleh Lo Feng, yang langsung pun Chiweka mencoba untuk pergi ke tempat pertempurannya Lo Feng. Kita pun berpindah ke tempat pertempurannya Lo Feng, yang di sini Lo Feng juga memamerkan teknik barunya yaitu kebijakan cahaya bulan, teknik pertama dari Milky Way Across the Sky, yang dengan sekali tebasan teknik tersebut membuat Lo Feng bisa menghabisi tubuh-tubuh dari para anggota klan Demon tersebut. Tetapi setelahnya Chiweka mengganggu pertarungan Lo Feng dengan ia menembakkan senjata laser pesawatnya ke arah dari klan Demon juga, yang membuat para anggota klan Demon langsung tewas. Dan di sana Lo Feng melihat adanya token yang diincar Chiweka, yang langsung pun Lo Feng mengambil token tersebut. Lo Feng yang melihat serangan Chiweka, ia baru menyadari adanya pihak lain yang ternyata telah mengawasi pertempuran mereka yaitu si Chiweka ini. Yang Lo Feng melihat adanya sebuah pesawat raksasa yaitu pesawat piramid yang dimiliki oleh ras Automaton, yang Babata mengakui kalau sistem pelacak yang dimiliki oleh pihak musuh lebih canggih daripada mereka karena mereka tidak bisa mendeteksi pesawat piramidnya Chiweka, tetapi pesawat piramidnya Chiweka dapat merasakan keberadaan Lo Feng, dan Chiweka sekarang mengincar Lo Feng yaitu dengan Chiweka mengeluarkan para robotnya yang berasal dari kelas F9 yang sampai 9 juta robot, membuat Babata sangat kaget karena robot sebanyak ini memerlukan biaya besar untuk membuatnya sampai 50 juta logam campuran. Para robotnya Chiweka langsung menyerang Lo Feng, yang untungnya serangan tersebut dapat dihindari Lo Feng, yang setelahnya Chiweka mengancam kepada Lo Feng untuk menyerahkan token yang Lo Feng ambil. Lo Feng yang mendengar itu justru menyadari kalau token yang sebelumnya ia ambil merupakan token berharga dan Lo Feng justru tidak ingin untuk menyerahkannya kepada Chiweka.
Setelahnya Lofeng mendapatkan serangan tembakan bertubi-tubi dari para robotnya CWK, yang serangan itu untungnya dapat Lofeng tahan dengan perisai dewa binatangnya, yang CWK dibuat cukup kaget karena Lofeng bisa menahan dari tembakan para pasukan robotnya, yang padahal setiap serangan itu menyamai kekuatan dari Anding Markius, membuat ia kaget bagaimana bisa penguasa sektor bisa menahan serangan tersebut. Tetapi setelahnya CWK mengeluarkan sebuah formasi bundar, yang formasi itu mengurung Lofeng di dalam sana, yang setelahnya para robot CWK menyerang Lofeng. Untungnya Lofeng tetap bisa menahannya menggunakan perisai dewa binatang, tetapi setelahnya CWK berubah serangan berupa sebuah serangan tebasan pedang, yang seluruh serangan tersebut mengarah kepada Lofeng. Dan Lofeng pun pada akhirnya menggunakan tubuh tanduk emas untuk menghentikan serangan mereka. Kemunculan dari monster tanduk emas seketika membuat CWK kaget karena ia baru mengetahui kalau Kaisar Sayap Perak ternyata merupakan pengawalnya Lofeng. Kemunculan dari monster tanduk emas seketika memberikan kekuatan tempur yang sangat hebat kepada Lofeng, yaitu dengan monster tanduk emas bisa menghabisi banyak para robot kelas F9 milik CWK, yang dengan hanya sekali serangan bisa menghancurkan jutaan robot tersebut. Yang setelah menghancurkan robot itu, Lofeng mengambil para robot yang rusak untuk disimpan ke dalam dunia virtual. Babata menjadi senang melihat banyak robot yang mereka dapatkan karena robot kelas F9 ini dapat mereka jual dengan harga puluhan juta logam campuran. CWK yang melihat situasi ini, ia langsung dengan segera menarik kembali para pasukan robot kelas F9-nya sebelum seluruh pasukan robotnya dihabisi oleh Lofeng. Dan setelahnya CWK masuk ke rencana selanjutnya untuk menghadapi Lofeng, yaitu dengan ia menggunakan kekuatan warisan dari gurunya yang disebut sebagai 9 domain negara dewa. Yang setelah teknik itu diaktifkan, 9 pesawat milik CWK membentuk sebuah formasi pengekang kepada tanduk emas, yang membuat monster tanduk emas terjebak di dalam formasi pengekang tersebut. Yang di dalam formasi domain itu, CWK juga mengeluarkan para pasukan elit dari 9 domain negara dewa, yang dimana adanya 81 pasukan robot yang berada di ranah Anding Emperor tingkatan bawah, yang langsung pun 81 robot yang di ranah Anding tersebut maju menyerang monster tanduk emas, yang kekuatan ini membuat monster tanduk emas tidak bisa melawan dan ia terkena serangan bertubi-tubi dari para robot tersebut. Yang sampai membuat Lofeng khawatir dan juga kebingungan bagaimana bisa untuk menyelamatkan monster tanduk emas dan mengeluarkan dari 9 domain negara dewa ini. Yang setelahnya monster tanduk emas mendapatkan serangan bertubi-tubi dari para robot tersebut, mengakibatkan monster tanduk emas mengalami luka yang membuat ia berada di kondisi kritis dan juga terpojok. Kekuatan monster tanduk emas juga semakin merosot akibat serangan tersebut, yang pada akhirnya Lofeng memiliki ide untuk keluar dari situasi ini, yaitu dengan Lofeng pertama menggunakan dunia internalnya untuk menyelamatkan monster tanduk emas, yang setelahnya pun Lofeng mengeluarkan para pasukan dari serangga Zerg-nya, yang para pasukan serangga Zerg keluar yang dipimpin oleh Alina, dan Lofeng menyuruh kepada Alina untuk memimpin 1 juta para pasukan serangga Zerg untuk menyerang salah satu pesawat piramid yang dimiliki oleh ras automaton agar bisa mengeluarkan mereka dari domain 9 negara dewa milik CWK. CWK menyadari hal tersebut, ia pun dengan segera juga mencoba untuk menghentikan Lofeng. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-184 bersambung. Dan untuk cerita selanjutnya kita akan melihat di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Yang jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Huh.